Halo Sobat Indosport, nah ketemu lagi sama gue Farhan di review produk. Review produk kali ini akan sangat spesial karena gue akan review sepatu running brand asal Amerika Serikat, yaitu Nike. Dan apa hubungannya dengan sepatu yang ada di depan gue ini? Nah, udah pada penasaran kan? Buat kalian yang penasaran, like dan subscribe dulu YouTube channel Indosport. Oke, review produk kali ini gue nggak sendirian, gue sama Gerald. Halo Sobat Indosport. Nah mungkin kita harus jelasin dulu kali ya, kenapa sepatu Nike React ini harus kita review gitu. Alasan yang pertama, jadi memang si Nike ini menggadak-gadak teknologi midsole React ini sebagai kontendernya Ultraboost yang udah cukup lama eksis ya, gitu. Dan udah jadi top notch untuk semua produk running lah gitu, dan juga produk lifestyle sebenarnya. Itu alasan yang pertama. Nah yang kedua, dari segi harganya. Jadi harga antara Nike React, Odyssey React ini dengan Ultraboost ini cukup jomplang, jujur. Dan untuk Nike React ini harganya adalah 1,8 kurang lebih. Dan masih bisa kalian temukan diskon di beberapa store. Mungkin bisa sampai 50%. Tapi kalau untuk Ultraboost ini, sampai seri terbarunya dia masih konsisten di angka 3 juta. Dan kalian mungkin akan sangat jarang menemukan atau tidak menemukan diskon di store-store dari Adidas gitu. Lebih dari 30% tuh jarang sih. Iya. Jadi apakah harga dapat mengalahkan kualitas dari dua sepatu ini, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang ketiga adalah midsole-nya. Jadi ini yang sangat menarik, React dan Boost tadi digadang-gadang sebagai saling bersaing lah dua midsole ini. Dan terkenal sudah tidak pernah ganti-ganti ya. Midsole-nya React, Odyssey dan edisi-edisi lainnya React ini konsisten dengan React, dan juga Ultraboost mungkin sebagai abangnya lebih lama lagi. Dan untuk premium running shoes-nya Adidas mereka selalu memakai Boost gitu. Jadi akan kita bahas lebih dalam lagi di midsole-nya nanti. Nah, yang pertama kita bakal bahas yang upper shoes-nya dulu ya, bagian atas sepatunya dulu. Oke, dari React seperti apa? Kalau menurut gua nih ya, uppernya si Nike ini beda-beda jenisnya. Kalau yang Odyssey ini dia bukan Flyknit ya, artinya bukan flagship Nike gitu. Dia bahannya mesh biasa gitu ya. Nah kalau dari segi breathability-nya ya, atau misalnya sirkulasi udaranya, ini cukup lumayan. Tapi buat kalian yang suka larinya itu landingnya di kaki depan, setelah 5 kilo tuh mulai kerasa panas mulai kerasa panasnya tuh kerasa gitu. Tapi bukan parah ya, bukan parah banget, cuman kerasa aja panasnya gitu. Itu mungkin kalau dari segi bahan sama bread di Nike React. Nah sedangkan baik lagi kalau Boost dia datang dengan full of prime knit. Ini mungkin bahan terbaiknya Adidas untuk upper shoes. Tipis, elastis, tapi dari segi durability-nya baik ya. Jadi gue pakai sepatu ini 1,5 tahun dan nggak melar sama sekali. 1,5. Memang dalam rangka lari yang jarang banget gue pakai. Jadi jarang banget gue pakai lari. Gue pakai ini untuk daily use aja. Nggak melar sama sekali, dan dia ada pori-pori sepatu yang jauh lebih besar. Tipis dan sirkulasi udaranya lebih baik gitu. Dan kalau untuk Nike React sendiri, ketika gue pakai ini emang kerasa gitu. Jadi meshnya jauh lebih tebal, nggak setipis prime knit, so kerasanya akan jauh lebih panas. Hangat ya gitu. Kalau fitnya menurut lo gimana? Kalau fitnya lebih jauh ngegrip ini ya, nggak tahu kenapa gue ngerasanya. Jadi karena mungkin dia punya lidah sepatu sendiri, beda sama Adidas, karena Adidas dia langsung slip in. Dia nggak ada lidah sepatu sama sekali, jadi ngerasa benar-benar mengikat kaki lu dari atas secara kenceng gitu. Itu sih paling kalau secara fit. Nah selanjutnya kita bakal bahas bagian midsole-nya. Nah dari React sendiri gimana nih, Ger? Kalau durability-nya ya, durability-nya. Dari durability midsole gue pikir keduanya sih sama ya. Jadi dua-duanya sama-sama empuk, tapi ya itu tadi resikonya akan lebih gampang rusak lo kalau kena aspal secara langsung gitu ya, apalagi bagian sampingnya. Dan kalau yang kebetulan yang sepatu ini langsung kelihatan sih, ini baru pemakaian sekitar 2 bulan dan langsung kelihatan gitu dia lecet-lecetnya gitu.
Dan gue pikir di Boost juga sama. Lagi-lagi kalau kena langsung ya habis. Tapi itu resikonya kalau midsole-nya mau yang empuk gitu ya. Iya. Nah, jadi emang kalau dari Boost sendiri ya, kalau performance gue menilai bahwa empuk lebih empuk Boost. Oke, tapi durability secara look lebih bagus React. Maksudnya gini, Boost ini kan layaknya gabus lah, bahasa kasarnya kita gabus gitu. Jadi kalau secara look gabus kalau kena aspal secara kencang ya dia bukan lecet, dia bolong gitu. Nah ini buat teman-teman Sobat Indosport yang ini sneakers gitu, suka banget dengan sneakers, ngelihat bolong kan pasti agak risih gitu. Dan yang kedua, Boost ini dia menyerap kotoran. Jadi kalau udah yellowing, mau pakai mesin cuci sepatu apapun, sabun apapun, dia nggak akan balik lagi putih. Nah gitu, jadi secara look akan lebih bagus React, tapi performance menurut gua sih lebih bagus Boost. Oke. Gitu. Menariknya gini, kalau menurut gua sih in terms of performance ya, apa yang dijanjiin Nike itu menurut gua sih tepat. Yeah. Artinya dia kan di marketing campaign-nya dia bilang ini bakal empuk-empuk banget, dan menurut gua sih tetap head to head secara keempukannya ya si midsole-nya ini. Nah kalau nggak antisipasi yang warna kalau putihnya ini ya kotor, ya memang harus milih sih, harus milih kalau kalian memang putih, pilihnya yang putih, harus sedia kotor dan rajin nyuci gitu. Yeah. Cuman gue pikir kayaknya Boost itu ngasih pilihan warna ya, selalu ada hitamnya juga kan. Nah itu akan lebih bijak lah kalau kalian yang mau ngehindarin itu. Begitu juga sama kayak si Nike React ini gitu, pilihannya ada yang putih, ada yang warna seperti ini juga, ada juga yang warnanya kayak triple black, itu midsole-nya hitam juga gitu. Nah, kita selanjutnya akan bahas ke bagian yang terpenting juga dari sepatu running, yaitu adalah outsole. Nah, kalau React sendiri gue lihat nih kayaknya lebih tipis ya. Iya, bener banget. Jadi kalau dibandingin sama Boost ya, jadi kalau React sendiri dia outsole-nya itu sangat terbatas. Nah, Odyssey React ini outsole-nya bahkan cuma atas, belakang, sama di depan ada sedikit gitu. Nah, itu sisanya udah tuh langsung midsole-nya, jadi bener-bener terbatas banget dari segi outsole. Terus kemudian sedangkan kalau di Boost ini sebenarnya full dia kan? Dia full. Terus kemudian dia jual tuh Continentalnya ya, ban itu brand ban mobil. Jadi dari segi outsole-nya kalau bicara secara kualitas ya jelas jauh gitu. Jauh. Nah, iya oke. Traction-nya kalau menurut gua dari Adidas Ultra Boost sendiri oke, untuk area-area yang menurut gua kering kayak jogging track terus aspal, itu the best traction kalau menurut gua, karena emang web stretch-nya ada pola-pola bulat-bulatnya, itu memang sangat mendukung bagi kalian yang mau lari di area yang kering. Tapi gua pernah mencoba untuk di area yang basah cukup becek, gua sih agak sedikit mengeluh lah dengan pola web stretch ini, karena nggak bisa secara kuat kayak ya agak sedikit bisa kepleset lah dikit aja gitu, tapi masih bisa diandalkan di area-area yang basah gitu. Ya bicara traction sih kedua sepatu ini kalau menurut gue ya dipakai di outdoor pas masih ngegrip gitu. Tapi kan kadang-kadang kita pakai casual lagi santai pakai sneakers gitu kan. Nah kalau misalnya di lantai ubin, licin, ya udah tuh gripnya bener-bener parah banget sih. Karena tadi outsole-nya tipis banget di semua bagian sepatu tadi kan. Iya. Tuh. Kesimpulannya gimana Ger? Oke. Sepatu ini. Kesimpulannya ya kalau menurut gua appreciate banget buat Nike apa yang dijanjiinnya itu terjadi gitu ya dengan si midsole React ini. Bener-bener energi return-nya kerasa gitu ya. Kemudian juga desainnya oke untuk running gitu ya. Dan sehari-hari juga oke banget ya. Sehari-hari ini oke banget buat casual gitu ya. Terus kemudian juga dari segi harga gitu. Dari segi harga ada perbedaannya tadi yang gue sebut ya ini. Kelebihannya di sini itu adalah kalau si Nike ini itu bisa dapat diskon sampai 50%. Dan bahkan ini kita dapatnya dengan diskon 50%. Dari 1,8 juta rupiah jadi 900.000. Gitu. Dan gua di sini beli dengan harga full. Iya.
3 juta, gue beli kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Dan jarang banget diskon kalau Jarang Ultra banget Boost diskon, itu gitu. Betul. Jadi harganya cukup jomplang, mungkin beda hampir 1 juta lebih. Ya. Tapi secara kualitas performance pemakaian secara teratur nggak jauh beda gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya tinggal menyesuaikan ke dompet para sobat Indosport gitu. Iya. Dan juga desain mungkin atau Ya, preferensi brand. Jadi itu balik ke masing-masing sih. Secara siluet emang beda banget kalau menurut gua ya, beda banget. Ini slip in langsung masuk, tiba-tiba ini ada apa talinya atas sampai bawah, ada lidahnya juga sendiri. Ya. Jadi itu mungkin ya. Iya. So kalau menurut gue pribadi, gue kop sama Nike. Lo? Oke. Gua kop sama Adidas Ultra Boost. Oke. Oke, Sobat Indosport. Nah, itu tadi review produk kita untuk episode kali ini. Yes. Nah, semoga bisa menjadi rekomendasi Sobat Indosport nih ke depannya mau beli sepatu antara React ataupun mau beli Boost. Nah, jangan lupa juga untuk like serta subscribe YouTube channel Indosport. Yes, biar nanti kita bisa konsisten ngasih review-review produk. Ya kita bakal konsisten ngasih running, futsal, basket. Please kasih dulu like sama subscribe-nya. Betul. Oke, sekian review produk kali ini. Saya Farhan. Saya Gerald. We're signing out. Bye-bye. Bye.